Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih. Kita akan membahas sebuah helm dari NJS ZX1R yang sudah saya pakai reading kemarin. Di sini kita akan membahas bagaimana airflow-nya, fitment-nya, terus padding-paddingnya gimana rasanya, dan bobotnya seperti apa di kepala. Mulai airflow-nya. Di sini kemarin pas saya reading dari Limpung ke Bawang, cuacanya pagi ya, cuacanya sejuk, nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Saya merasakan helm ini nggak begitu pengap banget. Untuk airflow-nya di sini kita dapat 3 buah lubang ya, dari fan depan sama fan atas. Untuk fan depan ini di dalam ada 3 buah lubang. Jadi kalau yang satu itu di bawah ini langsung ke mulut kita. Yang atas 2 itu naik ke atas dan nyebar ke wajah kita dan untuk membuang embun. Karena kalau kita reading di cuaca yang agak dingin itu pasti mengembun. Dan fungsi dari 2 fan depan ini untuk membuang embunnya agar tidak mengembun. Itu untuk yang belum pakai anti fog. Kalau udah pakai anti fog aman, nggak perlu dibuka, itu nggak akan mengembun kacanya. Dan untuk fan atas, saya kurang merasakan angin yang signifikan di atas. Apa karena kemarin saya pakai balak, jadi kurang begitu kerasa. Untuk slide-nya yang fan atas ini agak keras ya, nggak halus. Fan-nya ini agak keras. Dan kalau pakai glove ini agak susah sedikit sih ya, karena terus untuk pembuangan anginnya ini dari dalam, pembuang hawa panasnya dari sini. 2 buah lubang di spoiler ini untuk berfungsi untuk membuang hawa panas dari dalam. Jadi ya agak nggak begitu pengap helm ini. Kemarin nyoba speeding pakai helm ini dari 70 sampai 100 itu nggak ada guncangan angin, nyaman. Jadi kita itu nggak ke bawah angin gitu, kepalanya masih tegak. Mungkin helm ini agak bagus untuk membelah anginnya, jadi posisi readingnya itu enak, nggak goyang walaupun kecepatan 100. Nggak tahu kalau lebih dari 100 mungkin kalau anginnya juga kencang mungkin ada sedikit goyangan, tapi kemarin pas saya coba itu nggak ada goyangan. Terus lanjut ke visor. Untuk build quality-nya atau bahannya bagus ya, tebel. Visornya ini tebel dan ratchetnya nggak pakai rel ya, nggak ada step 1, 2, 3 itu nggak ada. Ini langsung cuma nutup sama buka. Jadi kalau kita pas buka separuh gini itu akan naik, karena nggak ada relnya ya, nggak ada stepnya di sini, cuma full turun dan full naik. Tapi kelebihannya halus, naik turunnya itu halus, nggak klik, nggak ada step-stepnya. Untuk penglihatan wide ya, visornya wide, luas, nggak terhalang, ke kanan kiri atas bawah itu luas, jadi terlihat semua. Tapi ada sedikit distorsi di visornya, agak noise ya, agak gelombang gitu ya di visor, sedikit sih tapi nggak mengganggu banget, nggak mengganggu fokus, cuma ada sedikit distorsi. Untuk crown padnya ini tebel ya, nyaman di kepala, jadi ngepres di kepala semua. Di atas ini terkena crown padnya semua, jadi nyaman, nggak ada kekosongan, nggak ada yang neken juga. Untuk di cheekpadnya menurut saya ini ada sedikit di sini nih kosong ya, mungkin karena ada fitur variable glass-nya, jadi di sini agak kosong.
tapi di bagian rahang ini neken banget. Bagian rahang bawah sini ini ketekan. Untuk PP ketekan tapi sedikit. Yang keras itu di rahang. Di rahang itu neken banget. Dan untuk emergency quick release-nya ini mudah ya. Ini nanti kita coba buka satu-satu. Yang satu kita buka dengan cara emergency, yang satu kita buka seperti biasa membuka ya. Ya kita buka dari yang pertama ini, kita buka seperti membuka pada umumnya ya, membuka biasa kalau mau nyuci itu. Jadi di chickpad itu enggak, di chickpad di helm NCS ini tidak ada velcro, semua full klik yang langsung masuk ke IPS nya. Terus yang satu kita buka dengan cara menarik emergency. Kita coba ya, apakah akan mudah. Bismillah, mudah banget ya, langsung terlepas, ditarik. Dan bedanya kalau membuka biasa ini penguncinya masih nempel di sini ya, di chickpadnya. Tapi kalau kita membuka dengan cara menarik emergency, itu penguncinya masih nempel di IPS nya, jadi nggak ada penguncinya. Tapi kalau mau nyuci atau mau masang speaker intercom, itu lebih baik buka biasa seperti ini. Kalau ini kan cuma pas darurat bisa tarik, tapi mudah banget ini lepasnya. Ini nempel di sini. Untuk penguncinya nempel di sini ya. Bisa langsung kita lepas. Trompetnya kita juga lepas sekalian. Ini trompetnya ya, tebel. Walaupun ini ukuran L, tapi menurut saya ini tebel daripada helm-helm yang lain. Ini tebel. Dan ada lubang-lubang, dan kalau di atas ini enggak ada, cuma ada dua penguncian di belakang. Yang depan cuma ada velcro yang di IPS nya. Untuk lubang airflow nya di depan tadi ya, saya bilang di bawah satu lubang, dan di atas itu dua. Terus yang di atas ini ada lubang cukup besar, harusnya masuknya deras ya, anginnya deras. Yang di atasnya ada busa lagi, ada busa yang cukup tebal, jadi nyaman. Ini untuk lubang atasnya, kelihatan nggak? Lubang atas kalau kelihatan. Dan belakang juga terdapat lubang ya. Besar juga sih lubangnya belakang. Untuk slot intercom berfungsi ya, jadi banget. Slot intercom udah saya tempelin intercom juga dari
Maxto M2. Untuk IPS nya warnanya hitam ya, biasa pada umumnya helm itu warnanya putih, ini dikasih warna hitam jadi lebih gelap gitu ya, lebih keren, nggak mudah kotor sih. Ini karena tadi kita lepas pakai emergency quick release, jadi ininya terlepas ya, pengunciannya terlepas, jadi kita masukin langsung aja ke jackpadnya. Udah ya pemasangannya, langsung kita pasang lagi aja. Menurut saya untuk tampilan helm ini cukup impresif, elegan, menarik ya, helm kekinian ya, model-model helm seperti ini. Untuk kekedapan dari kecepatan 0 sampai 60 cukup kedap sih, suara anginnya nggak masuk. Tapi mulai start 70 sampai 100 itu mulai ada suara angin yang masuk, suaranya ya, bukan anginnya. Suara angin yang masuk itu lewat jackpad bagian bawah leher ini dan masuk ke telinga. Jadi suaranya itu masuk lewat jackpad. Kalau lewat fan sama lewat atas, fan depan sama atas itu nggak ada suara yang masuk. Di visor juga aman, visor dari visor ini depan, dari rajat aman, nggak ada suara angin yang masuk. Cuma suaranya dari jackpad bawah. Ya emang kalau bentuk-bentuk helm seperti ini rata-rata masuknya suara angin itu lewat jackpad ya. Kayak brand kompetitornya juga seperti itu. Yang pernah saya rasakan. Ada suara angin lewat jackpadnya. Ya untuk helm di bawah 1 juta worth it lah, masih bagus, masih cukup bagus. Saya kemarin reading dari Limpung sampai Bawang dan naik ke Sigemplong jalur Bawang Dieng, itu cukup ringan, untuk nggak terasa berat di kepala, cukup ringan helm ini. Dan posisi readingnya pun nyaman, mau nunduk mau tegak itu nyaman, anginnya nggak ke bawah angin. Mungkin karena bentuknya yang aerodinamis jadi lebih bagus membelah anginnya. Kalau untuk reading 100 ke atas saya kurang tahu, karena saya nggak berani kenceng-kenceng ya bawa motornya, paling 100 udah mentok gitu, udah gemeter semua badan sama tangannya. Ya mungkin itu untuk pengalaman saya reading menggunakan helm NGS ZX1R ini. Cukup nyaman, ringan, cukup kedap di kecepatan 0 sampai 60. Ya cukup menarik juga sih bentuknya. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.